Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Al-hadirun jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam Kitabul Jami', Kitab Bulughul Maram, karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita menggunakan penjelasan kitab, yakni kitab Minhatul Allam Syarah Bulughul Maram, tulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, masih dalam pembahasan Babur Rahabi fi Masail Akhlaqi, bab Ar-Rahbi, kehati-hatian terhadap masail akhlak, akhlak tercela. Hadis ke-33 di dalam bab ini, An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'azama fi nafsih, barang siapa yang membesarkan dirinya, mengangkat dirinya di hadapan manusia, waqtala fi misyatih, dan dia sombong, ya, dan itu terlihat. Orang sombong itu bisa dari fi misyatih, dari cara dia berjalan, ya. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Furqan Allah katakan, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, wa ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan secara rinci oleh Allah dalam surah Al-Furqan itu. Di antaranya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yakni mereka yang berjalan dengan tenang, ya, dengan tenang. Tidak boleh, ya, dengan penuh kesombongan. Ya, jadi orang sombong bisa terlihat dari cara berjalannya. Demikian juga dengan cara bicaranya, cara ngomongnya. Ya, nah, orang-orang seperti ini laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanun, maka dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah marah, ya, ghadban, dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, hadis ini sahih, ya,
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Hakim. Qala Al-Hakim, Imam Al-Hakim berkata dalam Al-Mustadraknya, "Hadza hadis sahihun ala syarti sahihain." Hadis ini sahih atas syarat dua ulama hadis terkemuka, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Al-wajhu tsani. Kemudian yang kedua, tadi tentang kedudukan hadis. Yang kedua, fi syarhi al-fazih, syarah yang terkait tentang hadis ini. Man ta'awama nafsahu, di dalam riwayat Imam Hakim, ma min rajulin yata'awamu, tidaklah seorang laki-laki atau siapa saja ya meninggikan dirinya, ya membesarkan dirinya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, takabbara, ya, ta'awama, takabbara, ya, yakni orang-orang yang i'taqada fi nafsihi annahu azimun yastahiqqu ta'zim fawqa ma yastahiqqu ghairihi. Subhanallah. Jadi orang yang menganggap pada dirinya itu ada sesuatu yang hebat, ya, i'taqada fi nafsihi, jadi dia menganggap dalam dirinya itu ada sesuatu yang hebat sehingga dia berhak untuk ditinggikan, ya, berhak untuk dihormatin, ghairih, oleh orang lain. Dia harus lebih hebat dari orang lain, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Nah, orang seperti ini dikategorikan orang yang sombong, ya, orang yang sombong. Jamaah yang Allah muliakan, anna hadha min masyail akhlaqi allati yanbaghi lil mu'min ay yantaziha min anha. Perkara tersebut di atas, kata Syekh, termasuk dalam kategori masail akhlak, akhlak tercela, allati yanbaghi lil mu'min, yang setiap mukmin mesti ayyatanazzaha anha, harus membersihkan diri dari sifat tersebut, yakni menganggap diri hebat, ya, dia harus ditinggikan dari orang lain, dia harus diposisikan, ya, walaupun kita kalau tahu seseorang, kita harus memposisikan orang, ya. Maka disebutkan terutama dalam kaidah dakwah ini, anzilin nasa manazilihim, posisikan manusia sesuai pada tempatnya, ya. Jadi kalau orang tua itu ya dihormatin, ya. Kalau ada orang yang mungkin terlihat, mohon maaf, ahli ibadah, ya, kita hormat, tapi dia sendiri tidak boleh menganggap dia ahli ibadah, ya. Dia sendiri tidak boleh menganggap dirinya hebat, ya. Nah, adapun dari orang lain, ya boleh-boleh saja sebagai bentuk, ya, penempatan pada posisi, ya. Khawani wa khawati jamaah yang Allah muliakan, ayyantaziha anha wa ayyattasifa bittawadhu', dan hendaklah seorang muslim memiliki sifat yang disebut dengan at-tawadhu', selalu merasa diri rendah, ya, tidak boleh merasa diri tinggi, tidak boleh merasa diri hebat. Dalam hal apa? Satu, dalam hal ibadah, dalam hal ilmu, dalam hal keturunan nasab, dan dalam hal harta, dalam hal apa saja, meskipun mohon maaf itu ada pada dirinya,
Ya, mungkin dia orang berilmu, mungkin dia ya rajin baca Quran, mungkin dia ahli ibadah, mungkin pengusaha dan sebagainya. Tidak boleh. Dia harus tetap menganggap dirinya biasa-biasa saja. Ya, inilah yang disebut dengan ayat tasifa bit tawadhu'. Ya. Wa ayya'rifa qadra nafsah. Seorang muslim, seorang mukmin harus tahu diri. Ya. Ya'rifa qadra nafsih. Dia harus tahu siapa dirinya. Sehebat-hebatnya kita tetap merasa diri rendah. Ya, tidak pantas meninggikan diri. Ya. Nah, ini kan lahir sifat kalau bukan saya, ini karena saya. Nah, disebut dalam bahasa tazkiyah namanya ananiyah, serba saya. Ya, nah itu ya kamu sih nggak ngajak saya. Ya, kalau saya pasti selesai itu. Nah, itu begitu tuh karena saya itu. Ya, itu disebut dengan ananiyah, serba saya. Dalam bahasa kita keakuan. Ya, bahasa Arabnya disebut dengan apa? Ananiyah. Ya. Nah, kita harus tahu qadra nafsina. Posisi kita ini siapa? Tetap saja posisi kita ini lemah di hadapan Allah. Ya. Tidak wajar, tidak pantas kita meninggikan diri. Ya. Wa ayyata'ammala uyubah, perhatikan. Nasihat buat saya. Siapapun kita, siapapun saya, siapapun kita jamaah ini, ya, kita harus yata'ammala uyubah. Harus merenungi aib-aib kita. Ya. Kita ini ya, mudah-mudahan sudah hijrah seperti ini, mudah-mudahan istiqomah. Siapa kita sebelumnya? Ya. Bisa jadi ada perkara bidah yang kita kerjakan. Bisa jadi ada perkara syirik yang kita kerjakan, bisa jadi, mudah-mudahan tidak. Ada dosa-dosa besar yang pernah kita terjerumus ke dalamnya. Ya. Apa kemudian kita akan menganggap diri hebat di hadapan orang yang belum hijrah? Di hadapan orang yang belum tahu taubat? Siapa kita? Ya, renungi diri saya, renungi diri kita. Ya. Ayata'ammal uyubah, renungi diri kita. Ya. Kalau bukan karena Allah Maha Penutup, ya Allah, ikhwani, gak bakal berani kita duduk di sini. Tapi karena Allah tutup aib kita ini. Ya. Siapa diri kita ketika kita sendirian? Ya. Apa sama kualitas iman saya, kualitas iman kita saat kita sendirian, tidak ada orang, dengan kualitas iman kita saat kita dilihat oleh orang lain? Ya. Jangan-jangan kita seperti ini karena ada orang ini. Jangan-jangan saya seperti ini karena dilihat orang ini. Bagaimana kalau saya sendirian? Ya. Istri tidak lihat, anak tidak lihat. Saya seorang diri di kamar. Ya. Subhanallah. Karena Allah tutup saja aib kita ini, Pak. Ya. Jadi hendaklah kita senantiasa ya ta'ammal uyubah. Merenungi aib-aib kita. Ya. Merenungi ya dosa-dosa kita. Wal kibru khalqu mazmum. Sombong itu ya akhlak yang sangat tercela. Ja'alallahu ta'ala jazahu tardu min rahmatih. Ya. Allah halangin, Allah tutup kesempatan mendapatkan rahmatnya terhadap siapa? Terhadap la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak bakal masuk surga. Ya. Man kana fi qalbi, siapa yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin, di dalam hatinya ada sifat kesombongan meskipun seberat biji sawi, saudara. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa an Harith bin Wahab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan hadis ini juga dikutip oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya namanya At-Tazkirah bi ahwalil mauta umur akhir, tentang sifati ahlil jannati wa sifati ahlin nari. Dan Imam Nawawi menulis satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab fadlil fuqara wal masakin. Bab keutamaan orang-orang lemah. Bab keutamaan orang-orang fakir. Ya. Lalu dikutip satu hadis ya oleh Syekh Al-Fauzan, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Nabi, hadis dari sahabat ya Harith bin Wahab, yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah aku kabarkan kepada kalian siapa penghuni neraka itu? Kullu utullin jawazin mustakbirin, setiap orang yang buruk perangainya dan orang yang merasa dirinya hebat. Nah, itulah penghuni neraka, kata. Ya, kasar. Ya, mulutnya kasar kepada orang. Ya, sikapnya kasar kepada keluarga. Sikapnya kasar kepada istri. Ya, gampang mukul, gampang ucapin kata-kata yang tidak pantas. Ah, ini namanya utul, ya, jawab, orang yang sadis, perangainya ya buruk. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, mustakbir, dan saat yang sama sombong, orang yang suka mengangkat diri. Ya, subhanallah. Coba perhatikan bagaimana ketika Khalid bin Walid diberhentikan oleh Umar bin Khattab sebagai apa? Sebagai panglima perang. Nah, ini ada nilai, ada pesan tauhid. Umar bin Khattab mengkhawatirkan iman para sahabat. Ya, takut ada pengkultusan kepada Khalid bin Walid. Pokoknya selama perang pemimpinnya Khalid bin Walid, udahlah santailah. Pasti menang. Nah, itu yang ditakutin oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Makanya dicopot dia. Ya, diberhentikan sebagai qaidul ghazwah, sebagai panglima perang. Perhatikan bagaimana ya, Umar bin Khattab terhadap iman para sahabat. Ya. Tapi yang lebih luar biasa, sikap dari Khalid bin Walid. Dia ikut perang, posisinya tentara biasa. Ya, posisinya tentara biasa. Di belakang orang yang pernah dia pimpin. Ya, itu kalau ada sifat kesombongan dalam diri Khalid, nggak mau dia, Pak. Ya, nggak mau. Biasanya kadang-kadang begitu. Tadinya pemimpin apa saja. Ketika dia turun, ketika dia lepas dari jabatannya, ya kadang-kadang sukanya mengkritik ya pemimpin yang baru. Ah, itu nggak begitu. Nggak usah sama waktu zaman saya enak. Waktu zaman saya yang jadi ketua enak, sekarang ini kadang-kadang begitu. Ya, merasa risih. Nah, tidak dengan Khalid. Kenapa? Hatinya bersih. Tidak ada nilai kesombongan, tidak ada sifat kesombongan dalam diri Khalid bin Walid. Siapa saya? Saya perang karena Allah. Ya. Maka ketika saya ditunjuk menjadi panglima perang, saya perang, semangat. Tapi ketika saya tidak lagi menjadi panglima perang, saya menjadi tentara biasa, saya semangat perang karena Allah. Ya, karena memang niat dia perang apa? Mati syahid. Perhatikan, setiap berangkat perang satu saja doa Khalid bin Walid, ya Allah, mudah-mudahan saya mati syahid. Ya, hanya itu doanya, Pak. Tapi tidak mati, ya, tidak meninggal. Justru meninggalnya di atas kasur tuh.
Menunjukkan apa? Bahwa kematian itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal apapun sebabnya. Kalau udah Allah tentukan ya selesai. Ya, giliran Hanzalah baru sekali ikut perang, mati syahid. Subhanallah. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini yang tadinya hebat, tadinya memimpin, tadinya di depan, tiba-tiba suatu saat ya, itu risih. Jangan-jangan dalam diri saya disebut sombong. Ya, utullin jawaz mustakbir. Ya. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-izzu izarah. Ya, kemuliaan itu selendang Allah, selimut Allah. Ya. Wal kibriya urida, sombong itu selimut Allah. Ya. Jadi kemuliaan itu sarungnya Allah, izar namanya, sarungnya Allah. Wal kibriya, sementara sombong itu rida. Rida itu artinya kalau pakai da selimut, kalau pakai dha ridha. Nah, itu hebatnya bahasa Arab. Kalau ridha artinya ridha Allah. Tapi kalau rida, itu namanya selimut. Ya, akan hati-hati. Rida, nggak bagus itu. Kalau ridha. Kalau dia main ridha, apa manggilnya harus ridha. Jangan dipanggil rida. Rida artinya apa tadi? Selimut. Selimut. Nah, itu hati-hati. Kalau bahasa Arab itu jelas semua. Beda huruf, ya, beda pelafasan, itu bisa beda. Termasuk Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, waduh, itu penghinaan kepada Allah. Alamin artinya penyakitan. Segala puji bagi Allah yang maha penyakitan. Nah, itu penghinaan. Ya, harus kalau alam. Ya. Subhanallah. Itu indahnya bahasa Arab. Ya. Al-kib wal kibriya urida'uh. Sombong selimut Allah. Ya. Wa man yunazi'uni adzabtuh. Siapa yang memakai, siapa yang menggunakan selimut Allah, maka Allah akan azab dia. Apa maknanya? Siapa yang sombong akan dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah. Karena sombong itu apa tadi? Selimutnya Allah. Tidak boleh kita pakai selimut Allah. Kenapa Allah sombong? Ya, Allah sombong ya karena Allah punya segala-galanya. Kita diciptakan oleh Allah. Tapi kalau kita ya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas ilmu ada yang lebih berilmu. Ya. Lulus SD ada lebih tinggi, lulus SMP, begitu seterusnya sampai profesor doktor. Ya. Profesor doktor, apa semua tahu? Tidak. Dia punya spesialis tersendiri. Ya. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kalau kita belajar tahsin, belajar baca Quran, kadang-kadang kita udah belajar diri benar, tapi coba duduk di Masjid Nabawi. Nah, itu banyak syekh di situ. Baca Quran di depannya. Nah, itu nggak pindah-pindah kita dari Al-Fatihah itu. Padahal merasa diri sudah benar. Ya, kadang-kadang ada yang nggak mau belajar tajwid, belajar tahsin, merasa dirinya benar, begitu belajar ke orang lain dibenerin, nggak mau saya. Ya, itu jangan-jangan dalam dirinya ada sifat kesombongan. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Termasuk nih Pak, nasihat buat saya, buat kita semua. Ya, kita yang sudah ngaji, kita yang sudah belajar agama, mana-mana kita duduk di majelis ilmu, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, tampakkan akhlak yang baik. Ya, kita yang sudah ngaji ini harus lebih berakhlak pada istri kita, harus lebih sopan kepada orang tua kita. Ya, jangan kemudian merasa hebat di hadapan orang tua. Ya. Innal mutakabbira ba'idun 'anil khairi. Siapa yang sombong, meninggikan dirinya, menganggap diri hebat,
ba'idun 'anil khair, yaitu jauh dari kebaikan. Ya, jauh dari kebaikan. Ya, sementara kita mengharapkan kebaikan. Siapa yang sombong, mengangkat diri, merasa diri hebat, ta'awum binafsih, ya, membanggakan dirinya. Kata Syekh, ba'idun 'anil khair. Dia sangat jauh dari kebaikan. Qaribun minasyarri, dan dekat kepada keburukan. Ba'id 'anil khair, qaribun 'anisyarri. Jauh dari kebaikan dan dekat terhadap keburukan. La yunqadhu lil haqqi. Orang sombong itu susah menerima kebenaran. Ya. Qad tasabbaba fi ba'dhin nasi lahu wa tafarraqahum anhu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang banyak tidak suka kepada dia, hatta keluarganya sendiri. Ya, hatta keluarganya sendiri. Ya, suka nolong orang, dia sakit, tapi sombong. Ya, dimanfaatin aja tuh sama orang. Tapi di belakangnya dihina tuh. Ya. Dihina. Tafarraqahum anhu. Dijauhin. Ya, dijauhin oleh kebanyakan. Terutama apalagi saat meninggal dunia, Pak. Di antara tanda utama orang husnul khotimah, Pak, dia dipuji oleh orang yang masih hidup. Itu tanda husnul khotimah. Ya. Jadi lewat 2 jenazah. Kata sahabat kepada Nabi, "Ya Rasul, setahu kami dia itu waktu hidup orang baik, orang saleh." Kata Nabi, "Wajib." Tidak berselang lama ada jenazah lewat. "Ya Rasul, itu waktu hidup jahat itu. Orang enggak benar itu." "Wajib," kata Nabi. Subhanallah. Sudah 2 jenazah itu pergi lewat, sahabat nanya, "Waktu jenazah pertama kami katakan baik, engkau respon dengan wajib, maknanya apa ya Rasul?" "Wajib baginya surga." Ya, adapun yang kedua, wajib baginya neraka. Ya, makanya kadang-kadang ada salat jenazah, khair, ya. Bukan begitu maksud hadis itu. Ya, sebelum apa sesudah. Imam khair, jamaah semua bilang khair. Pernah seperti itu, Pak? Itu sunnahnya tidak ada. Tidak ada sunnahnya itu, ya. Khair itu ungkapan jujur. Ungkapan benar. Bukan ungkapan dipancing, bukan. Kalau kan ungkapan dipancing itu khair, ya. Walaupun kadang-kadang ada juga bercanda itu khair. Nah, itu bisa jadi itu bercanda itu. Atau tradisi. Ini ucapan jujur orang yang hidup, orang yang tidak keluarga, teman, rekan kerja, merasa kehilangan. Nah, ini tanda utama orang itu husnul khotimah. Tapi kalau dia dijauhin, orang menjauh dari dia, orang menghindar dari dia, karena apa? Karena kesombongannya, meninggal su'ul khatimah. Ya, Nabi katakan wajib baginya surga. Ya. Nah, karena itu pintu-pintu kesombongan itu kan ditutup oleh Nabi. Ya. Orang Yahudi itu sombong diantaranya dengan pakaian. Simbol kesombongan orang Yahudi itu pakaiannya itu menjulur sampai ke tanah. Ya. Nah, oleh Nabi kita disuruh berbeda. Wa khalifuhum. Kalian harus berbeda dengan mereka. Ya, dengan cara apa? Suruh diangkat kain kita di atas mata kaki. Ya. Suruh diangkat. Walaupun dalam pendapat yang kuat, bagaimana kalau tidak sombong? Sombong tidak sombong, celana di bawah mata kaki itu tidak boleh. Ya, tapi saya nggak sombong. Ya, masuk dalam kategori hadis. Keumuman hadis, sombong tidak sombong itu tidak boleh. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Apalagi simbol kesombongan orang Yahudi, di antaranya kumis. Dulu kumis dipanjangin, dimainin kumisnya. Pendekar kan begitu, Pak.
gertak orang, kumis dimain. Nah, itu simbol Yahudi itu. Orang-orang kafir dulu. Makanya kita disuruh menyelisihin. Dengan cara apa? Bersihin kumis, panjangin jenggot. Ya, nggak ada orang ngajak berantem mainin jenggot, nggak ada. Mainin kumis mungkin ada. Ya, makanya kita disuruh ya mukhalafah, yakni berbeda dengan orang Yahudi. Dengan cara apa? Bersihin kumis kita, panjangin jenggot. Ya. Nah, ada lagi terutama dalam perempuan ada namanya libasus suhroh, pakaian ketenaran. Ya, itu juga bisa mendatangkan kesombongan. Namanya libasus suhroh. Apa itu? Dia berpakaian untuk tampil beda, sehingga menjadi perhatian orang lain. Ya, bisa dengan warna, corak. Ya, akhirnya dia menjadi pusat perhatian, disanjung orang, dipuji orang. Dia merasa bangga. Makanya sama Nabi, ya walaupun sampai sekarang juga, perempuan itu paling bagus berpakaian gelap. Biar apa? Biar dia tidak menjadi pusat perhatian. Ya, itu namanya disebut dengan libasus syuhrah, pakaian ketenaran. Ya. Nah, apa saja sekarang bukan lagi pakaian, pengembangan hadis tadi. Jadi apa saja yang dilakukan untuk membuat dia tenar, membuat dia terkenal. Nah, ketika dia mulai terkenal, dia bangga. Ya, nah karenanya sifat seorang mukmin itu kan diantaranya tidak suka terkenal. Itu diantara sifat seorang mukmin tidak suka terkenal. Kecuali dalam rangka memanfaatkan untuk dakwah, untuk agama, boleh. Ya, kita bikin ceramah, ya, masuk YouTube, ya. Kemudian video pendek untuk dakwah, bagus, boleh. Tapi untuk terkenal, ketika terkenal banyak yang nonton, banyak viewernya, banyak yang suka, itu bisa-bisa nanti masuk dalam kategori sombong. Ya. Jadi ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa qala Muhammadul bin Husaini bin Ali, ma dakhala qalbu mri'in syai'un minal kibri qattun illa naqasa min aqlihi biqadri ma dakhala min dzalika qalla au kathura. Subhanallah. Ya, perhatikan ungkapan dari Al-Husain bin Ali. Ma dakhala qalbam mri'in syai'un minal kibr. Ya, tidaklah hati seseorang dihinggapin dengan sifat sombong. Ya, ma dakhala qalbam mri'in syai'un minal kibri. Tidaklah hati seseorang, hati saya, hati kita, nauzubillahi zalik, dihinggapin oleh sikap sombong, qattun, apapun bentuknya, illa naqasa min aqli, kecuali akalnya berkurang. Ya, mohon maaf, ya, dungu. Ya, orangnya bodoh. Naqasa min aqlihi biqadri ma dakhala min dzalik, sesuai dengan besar kecilnya kesombongan yang masuk dalam hatinya. Ya, semakin besar kesombongan yang masuk dalam hatinya, berarti semakin berkurang kecerdasannya, alias dia dungu, alias dia bodoh. Jadi orang bodoh itu bukan orang tidak tahu apa-apa. Ya, orang dungu itu bukannya tidak tahu apa-apa. Orang bodoh, orang dungu, mohon maaf, orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan. Itu nggak waras itu nggak waras. Dalam artian ungkapan ini gila. Kenapa disebut gila? Karena dia gila pujian, gila sanjungan. Akalnya tidak normal. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Perhatikan satu ungkapan dari Al-Ahnaf bin Qais. Ya, Al-Ahnaf bin Qais. Ajaban libni Adam, katanya. Mengherankan. Sungguh mengherankan. Siapa?
Seseorang yang yatakabbar, di dalam dirinya ada sifat kesombongan. Wa qad kharaja, mohon maaf, min majril bauli marratain. Ya subhanallah. Sungguh sangat ya aneh. Sungguh sangat di luar nalar. Siapa ketika seseorang sombong padahal dia itu, mohon maaf, keluar dari dua lubang yang hina. Ya, mohon maaf ya, ini bahasa ulama ini. Ya, apa mau kita sombongkan? Dari mana sumber kita ini? Ya, sumber saya dari mana? Saya keluar dari mana? Ya, min majril bauli marratain. Ya, mohon maaf. Al-baul itu apa artinya bahasa Arabnya? Air kencing. Ya. Kita ini sumbernya dari air kencing. Kita mau sombong, ya Allah. Ya, itulah sumber saya. Ya, itulah sumber kita. Ya. Apa yang keluar dari bapak kita, apa yang keluar dari ibu kita. Ya. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Walibnil qayyim kalimatun qimatun. Ada satu ungkapan dari Ibnu Qayyim, kalimatun qimah, satu kalimat yang sangat bernilai, qimah yang sangat berharga. Fi mansya'il kibri wa sifatil mutakabbiri fa huwa yaqul al-kibru atharun min atharil ujubi. Kenapa orang sombong? Kenapa orang sombong? Karena ada kebanggaan kepada diri. Athar min atharil ujub. Jadi orang itu sombong karena berangkat dari ujub. Apa ujub? Ujub itu ada kebanggaan pada diri sendiri. Ya, saya ini. Ya, saya sudah mengkhatamkan Quran sebulan 2 kali. Ya, bangga diri, bangga dengan ibadah. Saya seperti ini karena itu namanya ujub. Ya, nah ujub itu melahirkan apa tadi? Sombong. Jadi pintu sombong itu kata Ibnu Qayyim itu bermula dari bangga terhadap diri. Bangga terhadap capaian. Bisa dalam hal urusan apa saja, urusan ilmu. Ya, bangga dengan gelar, bangga dengan hafalan Quran yang banyak, bangga, ya subhanallah. Namanya ujub. Wal baghyu minal qalbi qad imtala'a bil jahli wal zulmi. Ya. Juga ya al baghyu. Ya. Permusuhan. Permusuhan itu al baghyu namanya. Lahir dari hati yang dipenuhi dengan al jahlu wa zulmu, dengan kebodohan. Ya, dan kezaliman. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa bima annal kibra didduhu at-tawadhu'. Lawan dari al-kibra, kebalikannya, lawannya adalah at-tawadhu'. Selalu merendah. Ya, selalu merendah. Ya, itu lawannya. Nah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat bangga diri. Ya. Sebelum saya lanjutkan pada hadis berikutnya, mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Ya, silakan. Tidak boleh biasa saja. Harus kita respon. Ya, kita dipuji karena ini, biasa saja kita. Senang juga enggak, negur juga enggak. Itu lama-lama bisa senang. Harus kita respon. Bagaimana responnya? Sudah cukup, jangan teruskan. Ya, harus kita respon. Dia berhenti memuji kita.
Tidak boleh. Biarin aja lah. Asal jangan saya terpancing. Lama-lamanya terpancing. Makanya samperin, cukup, jangan teruskan pujianmu. Ya, demikian. Ada yang lain? Ya, jika tidak ada, ya lanjut. Nah, kalau sesama pasangan harus saling memuji. Ya, tidak boleh mencela, apapun bentuknya. Makanya Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Masakan istri nggak pernah mencela. Cuman kalau Nabi tidak suka, ya udah kelihatan dari mukanya. Beliau tidak makan. Khawatir beliau makan justru tidak habis, mubazir. Jadi Nabi kalau tidak suka masakan kelihatan dari mukanya, kata Aisyah. Ya, kelihatan. Ya. Dan tidak pernah ngata-ngatain. Oh, begini, nggak pernah. Nah, giliran bagus ya dipuji. Ya, harus dipuji pasangan. Nanti kalau nggak dipuji, buaya-buaya luar nanti yang muji. Ya, makanya sekarang banyak perempuan-perempuan tampil di media sosial. Perempuan tampil di TikTok. Perempuan tampil di Facebook. Kenapa? Itu bisa jadi jarang dipuji oleh suaminya. Nah, akhirnya dipuji oleh laki-laki lain. Dipuji oleh buaya-buaya yang sedang kelaparan. Terjadilah perselingkuhan. Harus sering dipuji. Ya, tapi nggak cukup sekedar dipuji, modalin juga. Ya, jangan kesenangan juga perempuan dipuji terus tapi nggak dimodalin, ya harus modalin. Ya, modalin apa? Ya dikasih uang, suruh ini, demikian Allah. Jadi Nabi itu orang yang sangat dermawan, terutama kepada keluarganya. Nabi sangat sangat dermawan. Ya, ada yang lain silakan. Saya masuk ke hadis berikutnya. Nah, sebelum saya masuk hadis berikutnya, saya ingin bahas sedikit tentang Sya'ban ya. Di luar tema, tapi ini penting. Sekarang kita ini sedang berada di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini dia disebut dengan Syahrul Qurra. Sya'ban itu adalah bulannya orang banyak baca Quran. Ya, maka dia punya gelar sendiri Pak, Sya'ban itu namanya Syahrul Qurra. Bulannya banyak orang baca Quran. Ya, sudah azan ya? Sudah azan. 1 menit lagi. Ya, saya lanjut. Nanti kita lanjut setelah azan. Jadi Sya'ban ini Pak disebut dengan Syahrul Qurra. Bulannya banyak orang baca Quran. Nah, kenapa? Sebagai bentuk istiqdad, sebagai bentuk persiapan menyambut Ramadan. Nah, yang berikutnya, Sya'ban juga ternyata bulannya banyak orang puasa. Ya, maka boleh orang puasa di bulan Sya'ban sebanyak mungkin, Pak. Selain puasa Senin Kamis. Ya, boleh. Dia puasa Senin, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis puasa lagi, Jumat, Sabtu, Ahad libur, boleh. Ya, itu diamalkan. Ya, diamalkan. Nah, bagi mereka yang sudah rajin puasa, tidak ada larangan sampai di atas tanggal 15 Sya'ban. Tapi terhadap orang yang tidak pernah puasa sunnah, dilarang dia puasa sunnah di atas tanggal 15 Sya'ban. Nabi sabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasum." Kalau Sya'ban sudah masuk pertengahan, tanggal 15 ke atas, maka tidak boleh puasa. Ya, tidak boleh puasa. Untuk siapa? Untuk yang belum pernah puasa sunnah, tapi pengen, tapi udah di tanggal 15, itu tidak diperkenankan. Ya. Nah, Sya'ban juga adalah bulan persiapan terakhir Ramadan, terutama juga bulan terakhir bayar hutang. Ya. Makanya bagi perempuan terutama barangkali ada yang masih punya utang puasa, nah, ya hendaklah dia bayar di bulan Sya'ban. Ya, bayar di bulan Sya'ban. Ya, silakan azan dulu nanti kita lanjutkan dengan baik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, saya ingin lanjutkan sedikit tentang Sya'ban ini agar menjadi pemahaman bagi kita. Ada satu hadis tentang malam nisfu Sya'ban, bahwa Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, sejak maghrib. Tetapi hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Ada yang bilang hadisnya hasan. Syekh Albani menyebutkan hadisnya hasan. Tapi mayoritas ulama menganggap hadisnya lemah. Ya. Nah, anggap saja hadisnya itu sahih. Anggap saja hadisnya sahih tentang Allah turun ke langit dunia sejak maghrib sampai subuh pada malam nisfu Sya'ban, bukan menjadi pembenaran akan adanya amalan-amalan tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Ya, karena tidak ada satu riwayat yang lemah apalagi sahih tentang Nabi mengerjakan amalan-amalan tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Tidak ada amalan-amalan dari Nabi. Dari sahabat juga tidak ada. Dari tabi'in juga tidak ada. Kapan mulai ada? Kurang lebih 300 tahun sampai 400 tahun setelah Nabi wafat, baru ada amalan-amalan pada malam yang namanya malam nisfu Sya'ban. Ya, zikir, ngumpul-ngumpul, ya. Itu ratusan tahun ada amalan itu sesudah Nabi meninggal. Nah, anggap hadis tadi sahih, Allah ampuni dosa. Ya, Allah ampuni dosa kecuali dosa pelaku syirik.
dan orang yang sedang bermusuhan. Allah tidak mau mengampuni dosa hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Siapa? Dia bukan pelaku syirik, tetapi dia sedang bermasalah dengan orang lain. Dia sedang bermusuhan, tidak saling tegur, tidak saling menyapa karena ada problem, ada cekcok, ada masalah. Nah, orang seperti ini susah diampuni dosanya oleh Allah. Makanya, saudaraku, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalaulah ada di antara keluarga kita, atau mungkin saya, mungkin kita, sedang ada masalah dengan orang lain, perbaiki segera. Ya, di samping larangan juga, jangan sampai seorang muslim tidak saling menegur melebihi berapa? 3 hari, 3 malam. Nah, khusus pasangan suami istri, 1 malam. Sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab namanya hak suami terhadap istri. Jadi kalau ada seorang istri tidur dalam keadaan dia dimarahin oleh suaminya, maka dilaknat dia oleh malaikat sampai kapan? Sampai subuh. Jadi untuk pasangan suami istri batasnya 1 hari, 1 malam. Tapi untuk dengan orang lain 3 hari, 3 malam batasnya, tidak saling menegur. Nah, andai hadis yang sahih tadi itu tentang malam nisfu Sya'ban, Allah ampuni dosa. Ya, dengan syarat tidak dalam keadaan bermusuhan dengan orang lain. Tidak sedang masalah. Ya, jadi sudah setahun tidak saling tegur, sudah sebulan tidak saling menyapa karena ada masalah. Itu Allah tidak mau mengampuni dosa mereka. Ya. Nah, ini tentang sedikit tentang Sya'ban. Mungkin ada yang ditanya sebelum kita qomat, silahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah masih ada berapa kali pertemuan ini ya sampai Allah datangkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Allah sampaikan Ramadan kepada kita dan Allah terima segala ibadah baik kita. Ya, Allah terima segala amal baik kita. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Barakallahu fiikum. Mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.